Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan model matematika dari soal cerita. Soalnya, dari soal tersebut, kita akan membuat model matematika untuk memaksimumkan keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk menentukan model atau bentuk matematika dari soal cerita, itu yang pertama yang dilakukan adalah memisalkan variabelnya. Di sini kita lihat dari soal cerita ini yang belum diketahui nilainya atau jumlahnya itu apa. Nah, itu disebut variabel. Kita misalkan. Di sini kan ada yang dijelaskan adalah sepatu. Sepatunya ada dua jenis, yaitu sepatu anak-anak dan sepatu dewasa. Nah, karena jumlah sepatu anak-anak dan jumlah sepatu dewasa di sini belum ditentukan, maka itu yang disebut variabel. Kita misalkan, misal banyak sepatu anak-anak sebagai X, kemudian banyak sepatu dewasa sebagai Y. Nah, untuk memudahkan, jadi gini, dalam satu pertidaksamaan itu harus satu jenis, tidak boleh beda jenis masuk ke dalam satu pertidaksamaan. Supaya memudahkan saya buat tabelnya, misalkan gini. Di sini yang diketahui kan jenis sepatu. Kemudian banyaknya sepatu. Kemudian harga per pasang. Harga per pasang tadi ada. Kemudian keuntungan. Nah, kita buat tabelnya supaya lebih mudah. Oke. Jenisnya di sini kan ada dua. Yang pertama itu untuk anak-anak, yang kedua dewasa. Yang anak-anak banyaknya kan belum diketahui. Banyaknya sepatu anak-anak tadi sudah dimisalkan sebagai X, banyaknya sepatu dewasa itu sebagai Y. Ternyata jumlah sepatu anak-anak dengan sepatu dewasa tadi sudah dijelaskan di soal, jumlahnya ada 80 pasang. Kemudian harga per pasang. Harga per pasang untuk sepatu anak-anak itu Rp50.000. Nah, kemudian untuk sepatu dewasa Rp100.000. Untuk membeli semua ini modalnya yang ada itu adalah 5 juta. Kemudian keuntungan. Keuntungan per pasangnya untuk anak-anak, sepatu anak-anak itu 10.000. Kemudian yang ini 15.000. Nah, cara menentukan pertidaksamaannya itu yang satu jenis, tidak boleh banyaknya sepatu dicampur dengan harga per pasang. Ini satu jenis, banyaknya sepatu, kemudian totalnya sepatu, kemudian ini harga, ini juga kan modal, itu kan sama aja dengan uang. Keuntungan nanti akan dipakai untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektifnya. Jadi ini menjadi satu pertidaksamaan, ini menjadi satu pertidaksamaan, sehingga model matematikanya yang pertama X plus Y, karena etalasenya itu hanya dapat menampung 80 pasang sepatu, berarti dia tidak boleh lebih dari 80. Artinya tanda pertidaksamanya kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari atau sama dengan mentok 80. Kemudian harga per pasangnya untuk yang X anak-anak 50.000. X 50.000 dikali banyaknya sepatu anak-anak ditambah 100.000 dikali banyaknya sepatu dewasa, itu tidak boleh lebih dari atau kurang dari atau sama dengan 5 juta. Karena modalnya cuma 5 juta. Jadi total belanjaannya nggak boleh lebih dari 5 juta, makanya kurang dari atau sama dengan. Ini bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Misalnya semuanya dibagi 50.000,
kedua ruas dibagi 50.000. 50.000 dibagi 50.000 kan 1, berarti X. Tambah 100.000 dibagi 50.000. 2, berarti 2Y. Kurang dari atau sama dengan 5 juta dibagi 50.000. 100. 100, oke? Nah ini pertidaksamaannya, udah 2. Kemudian dibatasi X-nya atau harga sepatu banyaknya sepatu anak-anaknya itu lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya gini, dia nggak mungkin negatif karena kita kan mau beli sepatu. Kalau negatif berarti kita tidak membeli sepatu. Minimal dia tidak membeli sepatu kalau 0, kalau negatif berarti berhutang. X lebih dari atau sama dengan 0, mungkin bisa jadi sepatu anak-anaknya tidak beli, berarti 0. Dibelikan untuk sepatu dewasa semua gitu. Atau mungkin dia satu, kan lebih dari 0 kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Kemudian sepatu dewasanya pun sama, lebih dari atau sama dengan 0, tidak negatif. Jadi model matematika dari soal di atas yang pertama, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 80, X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 100, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, dengan X dan Y elemen bilangan real. Oke. Kemudian fungsi objektif. Fungsi objektif untuk memaksimumkan keuntungan itu menggunakan dari keuntungan. Jadi fungsi objektifnya itu sama dengan F dalam kurung X, Y sama dengan 10.000 untuk yang sepatu anak-anak, berarti 10.000 X ditambah 15.000 Y. Nah ini disebut fungsi objektifnya. Jadi nanti kita bisa melihat keuntungannya maksimum atau minimum itu menggunakan fungsi objektif ini. Dengan syarat yang ini, pertidaksamaan ini, yang model matematika di atas ini, kita cari dulu grafik himpunan penyelesaiannya. Grafik himpunan penyelesaiannya setelah dicari, titik pojoknya kita cari, disubstitusikan. Nanti terlihat nilai maksimum dan minimum. Gitu. Oke, cukup sekian untuk yang selanjutnya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.